Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fatur Rahman dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2018. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara komunikasi yang efektif. Nah, dalam keseharian seorang, tentunya setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kegiatan komunikasi. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa komunikasi itu merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu atau makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu perlu ada yang namanya komunikasi yang efektif untuk menunjang namanya hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, dalam komunikasi yang efektif, komunikasi akan dapat berjalan secara efektif manakala beberapa aturan dan kaidah itu diikuti. Ada beberapa aturan atau kaidah untuk menunjang berhasilnya komunikasi secara efektif. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah komunikator menghargai setiap individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sasaran komunikasi. Nah, hal ini mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya yang paling tahu dan tidak menganggap dirinya yang paling benar. Nah, contohnya seperti ini. Saya diundang sebagai pemateri dalam sebuah diskusi, tapi saya tidak membuka sesi pertanyaan karena menganggap apa yang saya sampaikan itu sudah benar, dan akhirnya tidak ada komunikasi yang efektif dalamnya. Begitupun ketika kita bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain, tapi menganggap bahwa argumen atau pendapat orang lain itu tidak benar dan pendapat kita lah yang paling benar. Hal itulah tidak menjalin komunikasi yang efektif. Maka dari itu hindari hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, cara komunikasi yang efektif adalah itu komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Nah, setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengar dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Nah, hal ini sangat sulit ya dilakukan manakala orang tersebut tidak dapat dikritik. Nah, menerima kritik memang tidak mudah, tapi kemampuan untuk menerima apapun masukan dengan sikap baik akan membawa pengaruh positif pada orang tersebut. Akhirnya terjadilah sebuah komunikasi yang baik ketika kita siap menerima kritikan dari orang lain. Nah, hal itulah yang menjadi penunjang terjadinya sebuah komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, untuk menjalankan sebagai sebuah komunikasi yang efektif adalah pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Artinya apa? Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Nah, seringkali orang melakukan komunikasi dengan individu maupun kelompok, tapi pesan tidak dapat dipahami karena media ataupun alat yang digunakan itu tidak mendukung. Misalnya dalam pandemi seperti ini, kita lebih sering menggunakan telepon atau HP untuk berkomunikasi kepada orang lain maupun kelompok. Nah, hal ini biasanya ketika telepon itu terputus-putus, jaringannya lemah dan sebagainya, akibatnya apa? Pesan yang kita sampaikan itu tidak dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Akibatnya apa? Selain tidak direspon, maka pemberi pesan justru tidak akan didengarkan atau diperhatikan. Maka dari itu, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita harus cek dulu kembali bahwa media yang kita gunakan itu sudah baik dan jaringan-jaringannya sudah stabil. Maka dari itu tentunya alat atau media ini sebagai alat penunjang dalam komunikasi yang efektif. Kemudian yang keempat,
dalam komunikasi yang efektif itu adalah kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Nah, bagaimana ini? Artinya apa? Hampir mirip efeknya dengan yang permasalahan media yang tadi ya, permasalahan alat yang tadi. Maka bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya, apabila pemberi pesan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas, nah itu akan sulit bagi penerima untuk memahami isi pesan. Dan akhirnya umpan balik juga tidak akan muncul atau tidak akan terwujudkan seperti yang kita inginkan. Demikian juga bila pemberi pesan tidak jelas dalam menyampaikan pesan akibat penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan latar belakang penerima pesan, maka akan muncul berbagai juga interpretasi. Akhirnya isi pesan akan bergeser dan komunikasi tidak mencapai tujuannya. Karena itu tadi, jangan sampai pesan yang kita gunakan itu multi tafsir, multi makna, maka harus diperjelas dan juga harus ditahu dengan siapa kita berkomunikasi. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan anak SD tapi bahasa kita itu terlalu tinggi untuk anak jenjang SMA, untuk anak jenjang kuliah. Nah, itu tidak nyambung komunikasinya. Nah, itu harus yang diperhatikan ya sebagai komunikator. Kemudian yang terakhir dalam komunikasi yang efektif adalah ya, ini berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengar orang lain. Nah, hal ini saya rasa sangat penting dimiliki oleh setiap orang ya, karena hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Nah, termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah hati, menghargai dan mendengarkan orang lain. Jadi memang perlu dalam berkomunikasi itu ada kerendahan dalam jiwa kita, kerendahan dalam hati kita sebagai penunjang komunikasi yang efektif. Karena apabila kita tidak rendah hati dalam menyampaikan sebuah komunikasi, maka sulit untuk menerima pendapat ataupun argumentasi dari orang lain. Nah, dari itu pentingnya dimiliki sebuah kerendahan sikap, kerendahan hati dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan dalam berkomunikasi secara efektif. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa pada akhirnya komunikasi hanya akan berjalan dengan efektif ketika semua unsur dalam komunikasi berfungsi dan berjalan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa komunikasi tidak harus selalu berakhir dengan persetujuan, tapi paling tidak muncullah sebuah pemahaman dan pengertian mengenai apa yang kita sampaikan atau pesan yang ingin kita sampaikan. Saya pikir itu. Terima kasih. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.